Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Ya, selamat sore, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita bersuka cita pada sore hari ini, menjelang petang. Ini merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul. Nah, tema kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Mari kita akan membaca dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Kita membaca ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 saja. Satu Petrus pasal yang pertama ayat 22 dan ayat yang ke-23. Mari dua ayat kita akan membaca bersama-sama. Kalau sudah ditemukan, mari kita akan membaca bersama-sama 3, 4. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengamati, kalau kita memperhatikan sedikit ke belakang, apa yang sedang terjadi di tengah-tengah negeri kita sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu kita bisa melihat satu tontonan yang menarik. Satu tontonan yang membuat kadang-kadang kita juga terharu, membuat kita juga bisa menangis karena sebuah keadaan di tengah-tengah negeri kita. Sebelum itu masa pandemi, apa yang sedang terjadi Bapak Ibu? Banyak di negeri kita, persaudaraan kita terkesan mulai pecah-pecah. Ada kelompok-kelompok tertentu, ya, yang kadang galas satu kelompok dengan kelompok lain, membuat sesuatu perbedaan yang akhirnya membuat kita menjadi menangis, membuat kita menjadi ngiris. Kenapa itu terjadi? Sepertinya persaudaraannya sangat luar biasa, ya. Sepertinya ada sebuah persaudaraan yang kelompok A, ada persaudaraan dari kelompok B, seperti itu. Tetapi terjadi di negeri kita ada sesuatu yang tidak bagus, yang tidak harmonis, sehingga sepertinya bangsa ini terpecah menjadi dua kubu, menjadi dua kelompok seperti itu. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Seperti terdapat sebuah pemecahan satu dengan yang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu dasar yang berbeda, ya.
Ada sesuatu motivasi yang berbeda. Ada sesuatu yang menggerakkan berbeda. Sehingga terjadi sebuah kotak-kotak, ada sebuah kelompok-kelompok yang kita tahu tentang semua itu. Menjelang itu mulai reda. Indonesia mulai bulan Maret itu kita diperhadapkan dengan masuknya COVID-19. Ya. Terjadi sesuatu yang luar biasa atas negeri kita dan kita tahu tentang hal itu. Persaudaraan kita juga sama. Sepertinya memilah-milah, ada kelompok-kelompok, bantuan-bantuan yang mungkin kita terima, juga ada sesuatu yang berbeda seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena dasar apa yang dikerjakan tidak berdasarkan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita dibawa oleh satu tema, ya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan sebuah persaudaraan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca daripada kisah ini, Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang latar belakang daripada kitab yang dituliskan oleh Petrus di sini, surat Petrus menunjukkan kepada setiap kita bahwa orang-orang Kristen pada mulanya yang tersebar di Asia kecil, kalau sekarang itu Turki seperti itu, pada waktu itu orang Kristen mula-mula mengalami sebuah penderitaan, mengalami sebuah pergumulan yang sangat-sangat luar biasa pada waktu itu. Kalau kita melihat secara dalam, menyelidiki tentang bagian daripada surat Petrus ini, orang-orang Kristen pada waktu itu seringkali mengalami apa yang namanya krisis identitas. Ya. Mereka mendapatkan sebuah kelompok minoritas yang tidak dipandang, yang tidak dianggap seperti itu. Bahkan dikatakan kelompok orang-orang Kristen mula-mula sebagai suatu kelompok yang marginal, yang terpinggirkan, yang tidak diperhitungkan. Tidak ada sebuah kelebihan atau tidak ada sesuatu yang istimewa yang dunia yang mereka miliki, tidak ada. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus ini, kita bisa melihat bagaimana mereka orang-orang Kristen pada mula-mulanya, bagaimana mereka difitnah, bagaimana mereka dinista, bagaimana mereka mengalami sesuatu yang tidak nyaman di tengah-tengah sebuah komunitas seperti itu. Dan mereka pun, kalau kita membaca dalam pasal yang kedua, ayat 18-19, pasal yang keempat, 14-19, di mana mereka mengalami ketidakadilan, diperlakukan yang tidak adil. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, surat Petrus sedang dituliskan kepada mereka dengan sebuah pengharapan supaya mereka mendapatkan sebuah kekuatan, supaya orang-orang Kristen pada mulanya dia mengalami sebuah pengharapan, dia kuat menghadapi situasi yang seperti itu. Kalau kita boleh jujur, kita pun hari ini juga tidak luput dari penderitaan. Kita juga mengalami sebuah pergumulan, kita juga mengalami sebuah tekanan hidup. Hanya mungkin satu dengan yang lain berbeda bentuknya. Ya. Tidak seperti mungkin orang-orang Kristen mula-mula pada waktu itu. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti inilah, rasanya itu akrab bagi kita. Pressure, sebuah tekanan, sebuah pergumulan. Kita tahu bagaimana kita mengalami sebagai orang-orang percaya. Seperti apa yang dialami oleh orang-orang pada mulanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, orang-orang Kristen pada waktu itu, Petrus menuliskan sebuah surat kepada mereka. Petrus mengajarkan sesuatu kepada setiap mereka dalam kondisi yang seperti itu. Apa yang Petrus nasihatkan kepada setiap mereka? Yang pertama, yang diajarkan Petrus kepada mereka,
Ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Petrus ajarkan kepada orang-orang Israel yang dalam keadaan seperti itu, yang diajarkan kepada mereka, supaya orang Kristen, mula-mula orang Kristen seperti kita pada zaman sekarang pada hari ini, untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Ya, mengamalkan kasih persaudaraan. Apa itu kasih persaudaraan? Ya, kalau dalam bahasa Yunani dikatakan kasih persaudaraan adalah, istilahnya adalah Philadelphia. Ya, itu artinya kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan ini jarang digunakan, bahkan hampir tidak ditemukan. Ya, artinya bahwa kata ini, kasih persaudaraan itu merupakan sebuah ciri khas yang melekat dalam kehidupan kekristenan. Kasih persaudaraan, ya, itu harus melekat dalam diri setiap kita, dalam kehidupan kekristenan kita. Tidak boleh, jangan sampai kemudian mati, jangan sampai kemudian pudar. Philadelphia ini, kasih persaudaraan dalam kehidupan kita orang Kristen. Inilah ciri kita. Ya. Ciri kita kekristenan kita adalah kasih persaudaraan. Ini harus melekat dalam kehidupan kita kekristenan kita. Inilah karakter kita. Inilah identitas kita sebagai orang-orang percaya. Kalau engkau tidak senang dengan bagian ini, kalau ini tidak menjadi sebuah karakter dalam kehidupanmu, kalau ini tidak menjadi identitas dalam kehidupanmu, maka kekristenan kita dipertanyakan. Ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana seharusnya kita mengamalkan kasih persaudaraan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, firman Tuhan mengatakan tadi di dalam ayat yang kedua, ya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan kita yang menjadi ciri kita, yang menjadi identitas kita, yang menjadi karakter kita? Bagaimana kita mengamalkan? Kata firman Tuhan, dengan tulus ikhlas. Ya. Dengan tidak pura-pura, tidak dengan munafik persaudaraan kita. Saya selalu menanamkan kepada setiap kita, persaudaraan kita bukan persaudaraan yang pura-pura. Persaudaraan kita seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bukan yang munafik, bukan yang kelihatannya lip service, kelihatannya bagus. Kalau kita nyanyi di dalam Kristus kita bersaudara, itu kalau di gereja. Tapi kalau sudah di luar gereja, tidak lagi kita berkata seperti tidak. Mau di dalam gereja, di dalam wadah persekutuan kita maupun kita di luar, kita adalah saudara. Persaudaraan ini, dan itu diamalkan kata firman Tuhan. Lakukan itu, ya, dengan tulus ikhlas. Tidak boleh pura-pura, tidak boleh dengan munafik. Coba Bapak perhatikan ayat yang ke-22. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Alkitab tidak menuliskan hendaklah kamu bersungguh, ya, bersungguh saling mengasihi, tidak. Tetapi sebuah penekanan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Ya,
saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak ini punya arti, ini punya maksud kenapa Alkitab menuliskan dengan kata bersungguh-sungguh. Ya, perhatikan, bahasa tadi dikatakan itu adalah kasih persaudaraan. Philadelphia tadi, ya. Nah, kemudian kata ini, ya, mulai mengalami sebuah perubahan. Tidak lagi mengatakan sebagai sebuah persaudaraan, tetapi ada kata yang dipakai di sini menggunakan kata yang agape. Ya. Artinya apa? Untuk mengasihi saudara kita, seiman kita, itu butuh standar yang kasih yang lebih tinggi. Standarnya apa? Standarnya adalah kasihnya Tuhan, bukan kasihnya manusia. Kalau kasihnya manusia, seringkali kita akan melihat siapa dia. Adakah sesuatu yang menguntungkan kepada saya? Adakah sesuatu yang saya dapatkan dari mereka? Kalau saya mengasihi dia, kalau saya berbagi kepada dia. Alkitab mengatakan tidak. Dari kasih persaudaraan, kemudian ada sesuatu yang dalam proses berganti menjadi kasihnya Tuhan, kasihnya Allah. Itu standarnya. Kenapa persaudaraan kita menjadi rapuh? Ya, karena standarnya bukan standarnya Allah yang dipakai, bukan kasih Allah, tetapi adalah kasih manusia. Itu yang menjadi standar, sehingga persaudaraan kita itu menjadi rapuh, menjadi tidak kuat, menjadi lemah. Bapak Ibu, saya selalu optimis. Saya selalu percaya dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bersama-sama di tempat ini. Kalau persaudaraan kita berproses menjadi persaudaraan yang sungguh-sungguh, maka tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Amin. Saya selalu berkata, kalau melihat tampang-tampang kita tidak meyakinkan. Kenapa? Kalau itu standarnya kasih daripada manusia. Tetapi kalau standar yang kita pakai, yang kita bangun adalah standarnya Allah, maka tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Pasti bisa kita kerjakan. Sehingga firman Tuhan katakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Apa yang Petrus mau ketika dia menulis suratnya kepada orang-orang Kristen, ya, di pembuangan, di orang-orang Kristen pada mulanya, apa yang dia mau? Hanya satu kemauan daripada Rasul Petrus ini, ya, supaya, ya, mereka memiliki sebuah kemajuan kasih, bukan hanya sebuah persaudaraan, ya, yang didasari dari kasih manusia, tetapi melainkan satu kasih persaudaraan yang didasari dari kasih Allah itu sendiri. Yang awalnya kasih yang dibangun oleh orang-orang Kristen pada mulanya, kasih persaudaraan Philadelphia tadi. Ketika Petrus menuliskan surat, harapannya tidak lagi sebuah kasih persaudaraan yang dibangun atas dasar kasih manusia, tetapi dia mau supaya orang Kristen yang mula-mula yang mengalami banyak persoalan itu, kasih persaudaraannya lebih tinggi levelnya, yaitu adalah kasih Allah. Apa yang dikatakan Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13, 34, 35. Dikatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Mari Bapak Ibu, kita amalkan kasih persaudaraan kita. Tidak dengan kasih yang manusia, tetapi mari kita tingkatkan kasih persaudaraan kita ke level yang lebih tinggi, seperti apa yang Petrus mau. Kasih daripada Allah. Hari ini ketika kita berkumpul
dengan kasih yang tinggi kita senang. Kita menjadi sukacita. Kita tidak pura-pura satu dengan yang lain. Sungguh-sungguh, saya tulus, saya sayang. Sehingga di tempat ini tidak ada musuh, tidak ada lawan, tidak ada orang yang bercium. Sungguh kita rindu, kita pingin kumpul, kita bersama-sama. Ya, kenapa? Level yang Tuhan mau seperti itu. Kalau kau ada di Punguan, kalau kau di rumah tangga, di gereja dimanapun, kalau kau membangun sebuah persekutuan yang luar biasa, yang tinggi, Bapak Ibu, maka kita akan nyaman satu dengan yang lain. Yang kedua, apa yang Petrus ajarkan kepada setiap kita tentang bagian tadi? Hidup di atas dasar firman Allah. Ayat yang ke-23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, ya, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Apa yang diajarkan di sini? Hidup di atas dasar firman Allah. Masih ingat Bapak Ibu tentang perumpamaan tentang orang yang bodoh dan orang yang bijaksana, ya. Orang yang bodoh membangun rumahnya di mana? Di atas pasir. Ketika ada cobaan, ketika ada hujan, ketika ada angin, ketika ada apa saja, maka rumah itu yang dibangun tidak akan bisa bertahan. Tetapi kalau kita membangun di atas batu, Bapak Ibu, apapun yang terjadi, walaupun mungkin bergoyah-goyah, tetapi tidak akan membongkar, tetapi tidak akan merobohkan daripada rumah yang kita bangun. Sama, ya. Mau rumah yang dibangun di pasir, di atas batu, sama mengalami sebuah goncangan. Tapi yang membedakan apa? Lebih kokoh, lebih kuat dalam menghadapi segala goncangan ketika kita membangun semua itu di atas firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita hari ini, firman Allah yang seperti apa yang mendasari kehidupanmu, yang penuh banyak tantangan, yang penuh banyak sebuah pergumulan. Ya. Kenapa keluarga saya rapuh? Kenapa kebersamaan saya rapuh? Apa yang mendasari hidup kita? Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita, mengajak kepada setiap kita, bahwa firman Allah itu adalah firman Allah yang bersifat kekal, dikatakan tadi. Dari benih yang tidak fana. Firman Tuhan tidak pernah busuk. Ya. Firman Tuhan tidak pernah rusak. Firman Tuhan tidak pernah mati. Tapi firman Tuhan selalu iya dan amin. 24 tahun. Ya, perjalanan gereja di tempat ini. Kenapa gereja ini ada? Kenapa umat-umat Tuhan ini ada? Pegangan kita, dasar yang selalu kita hidupi adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Dan di tahun 2021 kita bisa menikmati apa yang tahun sebelumnya, 20 tahun sekian, orang mempertanyakan tentang Allah. Ketika kita menghadapi seperti ini, di mana Allahmu yang hidup? Di mana Engkau Allah? Ya. Bapak Ibu, itu bukan hanya sebuah dongeng cerita, tetapi itu sebuah kesaksian. Ketika tempat ini dipalang, ada orang kita yang berkata, Pak Pendeta, di mana Tuhan pada saat tempat itu? Dalam waktunya,
Karena kita memegang apa yang menjadi perkataan Tuhan. Bukan kita yang membuka. Bukan kita yang melakukan sesuatu kepada mereka. Tapi firman Tuhan yang menggenapi. Firman Tuhan yang iya dan amin. Yang kita hidupi. Sehingga di tahun 2001 ini kita bisa bersama-sama bernatal di tempat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat waktu-waktu dulu kita sedih. Bagian konsumsi sudah masak, daging begini-begini. Tiba-tiba kemudian saya dipanggil di sana di sini. Ya. Anak mudanya sudah nyanyi. Dia kecewa. Kok begini ya Pak Pendeta? Bagaimana dagingnya? Sudah antar-antar saja. Hari ini gak ada antar-antaran. Yang datang dapat. Yang gak datang gak dapat. Iya kan? Dulu begitu. Gak datang dikasih antar. Hari ini tidak ada antar-antaran. Yang datang dapat anugerah, dapat berkat. Bapak Ibu sesuatu. Kenapa kita menghidupi? Ya. Ini satu bukti. Ya. Berapa kali saya diminta untuk pindah dari teman saya. Kenapa kamu pelayanan terus? Pindah saja ke tempat lain. Tempat ini tidak ada masa depannya. Saya datang 99 tempat ini masih asli rumah ini. Sudah berapa tahun, saya 22 tahun ada di tempat ini. Tempat ini sudah menjadi berubah. Dan kita rindu satu tempat di belakang. Kalau Tuhan izinkan kita pindah, nanti kita panjang. Bapak Ibu, ternyata gereja tempat kita beribadah tahun 97, 99, 90 berapa 8. Saya ada di tempat ini. Ini saya datang ke tempat ini masih seperti ini. Masih awal-awalnya seperti ini. Bapak Ibu, saya berharap kita tidak menjadi lemah. Kita tidak menjadi pengharapan kita menjadi kecil karena sebuah lingkungan, karena sebuah keadaan. Mari firman Tuhan kita hidupi seperti yang kata di sini. Firman Allah yang bersifat kekal dari benih yang tidak fana. Firman itu tidak busuk. Firman itu tidak bisa mati, ya. Tidak bisa rusak. Firman Allah adalah dari benih ilahi, yaitu firman yang dari Allah hidup itu sendiri. Sebab itu saya ingin mengajak di tengah-tengah kehidupan setiap kita, bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh memberikan sebuah jaminan kepada kita. Kenapa hidup kita goyah? Jaminan kehidupan mungkin perlu dipertanyakan, siapa yang mendasarkan hidup. Bapak Ibu, siapapun, kadang-kadang kita berharap dengan pemimpin kita. Kalau nanti pemimpinnya kita akan baik, tidak. Pengharapan kita tidak bukan di situ, ya. Pengharapan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan yang bisa membuat kita menjadi nyaman. Tuhan yang memberikan sebuah jaminan kepada setiap kita, ya, untuk kita boleh sungguh-sungguh hidup apapun keadaannya, apapun situasinya yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Percaya, selama engkau mau mendasarkan hidupmu pada firman Allah yang hidup, maka kehidupanmu tidak akan bisa, pasti kehidupanmu akan sanggup untuk menghadapi segala goncangan, segala keadaan yang bisa terjadi menimpa kepada kita. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Allah benar-benar menjadi pribadi yang hidup, yang turun ke dalam dunia ini. Bahkan dia sudah mati di kayu salib, ya, untuk menjamin kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Kehidupan yang tidak binasa. Biarlah firman Tuhan itu melahirkan kita menjadi orang Kristen yang baru seperti itu. Sebagai orang-orang percaya, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mendasarkan kehidupan kita kepada Sang Firman Tuhan. Yang hidup, yang menjadi sumber kehidupan kita sampai kepada masa kekekalan.
Bapak Ibu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, ya, janganlah kita salah mendasarkan kehidupan ini. Ya, janganlah kita mendasarkan nilai kehidupan kita terhadap kekayaan dunia, ya, terhadap kekuatan kita, atau hal apapun yang bersumber dari dunia. Jangan engkau mendasarkan kehidupanmu ke sana. Engkau akan kecewa. Kebahagiaanmu bukan karena anak, kebahagiaanmu bukan karena harta, bukan karena sesuatu, tidak. Kebahagiaanmu itu karena Tuhan. Kenapa kita kecewa? Karena kita salah mendasarkan kebahagiaan kita. Sehingga wajar kalau kemudian kita menjadi kecewa. Ketika engkau mendasarkan semuanya itu kepada Tuhan, maka firman Tuhan dikatakan, itu yang akan menghidupkan kita. Itu yang akan memampukan setiap kita. Apapun yang terjadi, kita akan menjadi orang-orang yang yang selalu semangat, orang selalu yang optimis, orang yang selalu bergairah walaupun ada banyak tantangan yang kita hadapi. Inilah keadaan kita. Inilah situasi kita. Dan itu akan berlangsung sampai pada kesudahan zaman. Tapi persoalan yang penting bagi setiap kita, apa yang mendasarkan, apa yang menjadi landasan dasar dalam kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Engkau tidak akan bisa berbagi di tengah-tengah seperti ini, situasi yang sulit seperti ini. Hari gini masih kita mau bersaudara, kita masih mau menolong orang lain? Rasanya tidak. Kenapa? Karena dasar kita yang salah. Ketika kita mendasarkan itu hanya kepada firman Tuhan, kita mengamalkan itu sungguh-sungguh kepada kasih yang Allah mau seperti itu, maka kita akan bisa berbuat. Mari saya ingin mengajak setiap kita, biarlah momen Natal yang kita rayakan hari ini menjadi suatu perenungan bagi setiap kita. Biarlah kasih kita, cinta kasih kita, itu seperti apa yang diharapkan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang mula-mula seperti itu. Mungkin kasih kita, persaudaraan kita pada sebelumnya masih pada level persaudaraan Philadelphia tadi. Tetapi kita rindu Bapak Ibu, kita pingin supaya kasih kita naik levelnya. Kasih apa itu? Adalah kasih agape. Kasih agape. Ketika kasih Allah ada dalam kehidupan kita, maka itu yang akan memampukan kita, itu yang akan mendorong kita untuk kita melakukan sesuatu di tengah-tengah sebuah komunitas, di tengah-tengah sebuah masyarakat. Persaudaraan kita menjadi sangat-sangat indah. Jangan mimpi kita kumpul dengan orang Batak di tempat ini, di kampung Batak. Nanti kalau saya hidup dengan orang-orang sama suku saya akan bahagia, kagak, bohong. Di Grand Safira kita ada jemaat itu kumpulan orang Batak, banyak orang Batak. Saya tanya, hari ini ada Natal di sini? Kagak ada. Tidak menjadi sebuah jaminan Bapak Ibu. Kita hidup di mana ketika kasih kita, kasih Kristus ada dalam kehidupanmu, cinta Tuhan ada dalam hidupmu, tidak dalam kemunafikan. Dimanapun kau hidup, engkau akan nyaman, engkau akan tentram, engkau akan bisa bersahabat, bersaudara dengan mereka-mereka yang berbeda. Biarlah kekristenan kita hari ini, di penghujung tahun ini, cinta kasih Tuhan itu sungguh-sungguh memampukan untuk kita saling mengasihi, ya, satu dengan yang lain. Mari kita wujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi satu pesan Natal kita di tahun 2001. Kenapa poster daripada panitia logo Natal itu, Bapak Ibu? Orang yang dipeluk, dan orang itu gambaran dari banyak orang yang begitu masalah. Pesannya apa? Supaya kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita bisa, karena cinta kasih itu, kita bisa mewujudkan, menolong mereka-mereka yang mengalami sebuah kesusahan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.